Aurat adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutup dari pandangan orang lain atau dalam keadaan tertentu. Jadi pandangan orang lain atau bukan pandangan tapi dalam keadaan tertentu, biarpun nggak ada orang. Jadi bicara aurat itu ada aurat bagian tubuh kita yang harus kita tutup karena nggak boleh dilihat oleh orang lain, atau bukan karena dilihat orang lain, karena keadaan tertentu, misalnya dalam sholat. Biarpun anda seorang wanita sholatnya sendirian di kamar tertutup, harus menutup aurat biarpun nggak ada yang melihat. Baik, jika aurat terbuka atau tersingkap di hadapan orang lain akan menjadi haram, dan jika tersingkap saat melakukan sholat maka sholatnya tidak sah. Ini ada pembahasan. Rinciannya begini, aurat itu ada tiga. Aurat ada tiga, biar mudahan dulu. Ada aurat di dalam sholat yang akan kita bahas saat ini. Jadi pembahasan tentang aurat itu adalah aurat pertama, aurat di dalam sholat, nanti ada perbedaan laki dengan perempuan. Yang kedua, aurat yang wajib ditutup di luar sholat, aurat sitir, aurat yang harus ditutup di luar sholat. Dan yang ketiga adalah aurat yang tidak boleh dipandang oleh orang lain, aurat nadhar. Jadi ada aurat sholat di dalam sholat, ada di luar sholat, terbagi dua, aurat sitir sama aurat nadhar. Aurat sitir yang harus ditutup dari pandangan orang. Yang ketiga adalah aurat nadhar, aurat yang tidak boleh dilihat oleh seorang. Beda ya, antara aurat sitir itu anda wajib menutup. Kalau aurat nadhar itu anda nggak boleh dilihat, biarpun dia tidak wajib menutup, anda nggak boleh melihat loh ya. Dia tidak wajib menutup auratnya wilayah tersebut, tapi anda nggak boleh melihatnya. Agar dijelaskan satu demi satu, karena babnya sholat kita dahulukan aurat sholat. Aurat di dalam sholat bagi orang merdeka, kita semua merdeka, adalah istilah merdeka, dan budak itu ada di dalam Islam, ada istilah budak. Dan adanya perbudakan di dalam Islam karena untuk mengimbangi di luar Islam zaman itu, karena di saat terjadi peperangan selalu ada kaum muslimin yang ditawan kemudian dijadikan budak. Maka di saat kita mendapatkan musuh yang kafir dalam kekalahan, mereka kalah, lalu kita tawan, kemudian ada yang dijadikan budak. Jadi perbudakan di dalam Islam bukan diadakan karena Islam mengadakan, tapi ada di dalam Islam karena untuk menyesuaikan hidup dengan agama lain, urusannya urusan dunia internasional, kan begitu. Tapi yang ada di dalam Islam justru perbudakan itu dihapus dengan cara yang cantik, tidak ada yang dirugikan. Karena mungkin waktu itu ada seorang kafir punya budak 100, kaya, masuk Islam, masa budaknya langsung suruh bubarin? Enggak dong, budak kekayaan. Makanya di dalam Islam dianjurkan untuk memerdekakan budak dan dihimbau, diiming-iming pahala berlipat-lipat. Bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran syariat hukumannya adalah memerdekakan budak. Menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, nanti hukumannya memerdekakan budak. Banyak memerdekakan, itu kuraqabatin, sampai Islam sudah tidak lagi perbudakan di dalam Islam. Ternyata di daratan Eropa sana masih ada, di sini masih ada. Islam sudah membebaskan kebudakan. Nah, ini kalimat budak ini sekarang hanya di dalam kitab fikih saja, di alam nyata sudah hampir tidak ada. Nah, kita semuanya merdeka, dan budak itu dijual belikan, hukumnya beda dengan orang merdeka. Ada muslim, ada kafir. Nah, orang merdeka, kita semua merdeka, nggak usah bicara budak, nggak ada budak di sini, kecuali istilah budak kecil. Malaysia, Pontianak kan nyebut anak kecil budak, bukan itu. Bukan budak kecil itu, bukan budak kecil, bukan. Budak hamba sahaya yang dijual belikan. Laki-laki auratnya, nah ini aurat ini yang minimal yang wajib ditutup. Di dalam melakukan sholat anda harus menutup, yang wajib ditutup di saat sholat adalah antara pusat dengan lutut. Dengan lutut. Anda seorang laki-laki, bayangkan pusat anda dengan lutut. Itu minimal yang harus ditutup. Selebihnya tidak wajib. Selebihnya adalah kesempurnaan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin.
ambil perlengkapan bajumu yang cantik, yang indah, yang bagus, inda kulli masjidin, di saat engkau hendak melakukan sholat. Karena inda kulli masjidin dimaknai melakukan sholat. Jadi kalau melakukan sholat ya, kalau minimalnya adalah lutut sama pusat. Sempurnanya ya pakai rida, pakai penutup kepala dan seterusnya. Maka bicara fikih itu saya sendiri, bicara akhlak lain. Kalau fikih saja tanpa akhlak mungkin jadi lelucon. Seorang khotib hebat, pinter, orangnya masya Allah, hanya mengamalkan fikih saja, nggak pakai adab. Sholat menutup aurat antara pusat dengan lutut, tatonya jadi khotib lalu imam sini pakai kolor, gimana kira? Ketawa orang. Harus pakai adab dong, pakai sorban, pakai baju dan sebagainya. Sholatnya sah ya, tidak begitu dong. Bukan sekedar sah, ada adab, ada tata krama. Baik, bagi seorang wanita, sekujur tubuh wanita ini di dalam sholat, bukan di luar sholat, di dalam sholat, sekujur tubuh wanita kecuali wajah terbuka, wajah, batas wajah, bukan kepala. Kalau kepala kelihatan tidak sah, jadi harus batas wajah, dan boleh terlihat telapak tangan dan bagian dalam, dhahran wa batran. Jadi wanita boleh tangannya kelihatan di saat sholat, yang kelihatan boleh dhahran wa batnan. Sebagian memahami sini harus ditutup, ya nggak mungkin pakai solasi nanti. Ini boleh kelihatan, maksudnya boleh tidak tertutup gini, cukup kasih kancing begini. Nah, itu cara sholatnya perempuan, kaki harus ditutup. Artinya seorang perempuan jika ingin melakukan sholat, kalaupun tidak pakai mukena, sah pakai baju muslimah seperti ini, selesai. Tinggal di sini kancing dikasih apa kayak peniti, cedik, selesai. Jika kerudungnya ini bagian leher harus ditutup, ditarik sedikit ke dagu, selesai sholat. Kakinya kelihatan, pinjam sarung suami dilipat situ, beres sholat. Makanya tidak harus pakai mukena khusus, tidak harus dengan warna khusus. Kita harus memudahkan dalam urusan ibadah. Bisa jadi seorang perempuan dia sudah mau pergi ke kantor, di atas mobilnya masih melakukan sholat karena sudah benar bajunya muslimah, sudah pakai kaos kaki lagi, tinggal Allahu Akbar, sholat 100 rakaat sampai kantor, mudah. Baik, ini wanita. Baik, kemudian bagi seorang budak laki-laki dan atau perempuan, budak laki-laki atau perempuan ini sholat ya, aurat di dalam sholat bagi budak laki-laki atau perempuan adalah antara pusat dengan lutut. Sehingga bagi siapapun yang melakukan sholat lalu auratnya terbuka, maka sholatnya batal, kecuali bagi yang tidak punya pakaian atau apapun yang bisa menutupi auratnya. Jadi kalau anda melakukan sholat kok kelihatan auratnya, itu batal. Lah aurat ini nanti kalau tidak salah ada keterangannya di sini, aurat itu yang menjadi sebab batal dilihat adalah dari atas dan dari samping. Kalau dari samping kelihatan tidak sah, kalau dari samping orang lain yang melihat. Tapi kalau dari bawah tidak, misalnya ada musola pakai, mohon maaf, pakai kayu lah, kayu kan ada renggang, ada sela-selanya begitu, ada orang dari bawah melihat, tidak batal. Kenapa? Dari bawah. Kalau dari bawah tidak membatalkan, yang batalkan dari kiri kanannya atau dari atasnya. Maka hati-hati anda yang pakai sarung, ternyata sarungnya di bawah pusat. Kalau sarungnya di bawah pusat tidak sah sholatnya, karena pusatnya kelihatan. Pusat atau pusar sih? Pusar itu tempatnya di pusat, tengah-tengah sini pusatnya, dah terserah, pokoknya pusat atau pusar, udel. Nah, takut salah khilaf, tentu khilaf. Saya ngomong pusat-pusat yang pusat sentral nanti, bukan? Jadi, nah oke, karena kalau pakai sarung, sarungnya di bawah pusar tadi, tidak sah sholatnya. Mungkin ada sebagian yang masya Allah karena mungkin makannya jarang berhenti, maka bukan jarang, makanya jarang berhenti lalu perutnya ke depan. Nah ini kadang-kadang pakai sarung nggak bisa menutup, Pak, sarungnya pasti di bawah pusat. Maka itu kalau nggak pakai baju tidak sah. Oke, pakai baju, kaosnya dimasukkan,
Tapi kaosnya longgar, pas lagi rukuk kelihatan begini, batal sholatnya. Keintip dari pusatnya, keintip dari sini, maka harus waspada. Maka kalau anda pakai sarung ditutup betul pusatnya. Kalau anda ngelihat, wah ini pusatnya kelihatan, batal sholat anda. Tidak sah sholat anda kalau tidak segera ditutup. Kalau nggak sengaja melihat langsung ditutup, sah. Kalau biarkan, waduh melorot nih, batal, malah dikomentari dia. Baik, perempuan juga sama. Kalau dari bawah tidak kelihatan, misalnya mekenanya lebar, kakinya nempel ke tanah, dari bawah nempel ke papan tadi, dari bawah kelihatan kakinya, tidak batal. Kenapa? Aurat bukan dari bawah, tadi dari samping atau dari atas. Samping kelihatan oleh temannya, kelihatan, tidak sah. Kemudian ini catatan biasanya karena penting, ada kesalahan biasanya. Kalau kami bikin catatan itu ada permasalahan atau kesalahpahaman. Seseorang yang melakukan sholat tanpa menutup aurat karena memang tidak ada pakaian atau apapun yang menutup auratnya, maka sholatnya sah. Nah, tidak tahu di mana hidupnya, nggak punya baju, sholatnya sah. Dan dengan tidak berpakaian, dan tidak wajib diulang. Tidak wajib diulang. Tiba-tiba di sebuah tempat, Masya Allah, dia terjebak di atas batu, dia lagi berjalan, lagi berduduk di atas batu, atau lagi mandi, tiba-tiba, wah, banjir tambah ini, dia nengkreng di atas batu. Deres ini, nah ini gambarannya mesti ya. Saya bayangkan di mana kok. Maka dia sholat di atas batu, nggak pakai baju, nggak punya baju, bajunya sudah hilang ke bawah air. Sudah, dia sholatnya sah dan tidak wajib mengulang. Di sana ada satu kaidah yang pernah belajar fikih mungkin mudah untuk memahaminya. Kalaupun belum, ayo kita paham. Jadi gini, syarat sahnya sholat itu banyak. Menutup aurat, menghadap kiblat, syarat sholat. Jadi kalau sholat tidak menghadap kiblat tidak sah. Ada kaidah, semua syarat di dalam sholat kalau ditinggalkan tanpa uzur tidak sah sholatnya. Tapi semua sholat, syarat sholat jika ditinggalkan karena uzur, sholatnya sah. Misalnya anda tidak tahu kiblat, tidak mungkin menghadap kiblat, tidak mungkin menghadap kiblat karena ada orang mengancam, ente ngadep kiblat tak tembak, atau pokoknya nggak bisa ngadep kiblat, sehingga dia sholat tidak menghadap ke kiblat karena uzur tidak tahu atau dipaksa. Uzur tidak tahu, maka sholatnya sah. Termasuk terkena najis. Kalau sholat syaratnya adalah harus suci dari najis di badan, di pakaian, dan di tempat. Badannya belepotan najis, mau mandi gak ada air, mau gimana tetap dia harus sholat, maka sholatnya adalah sah. Untuk menghormat waktu, faqidut tahuraini, yang tidak menemukan alat bersuci, tidak ada air untuk mandi, maka dia belepotan dengan najis, sholatnya tetap sah. Yang tidak pakai baju tadi, syarat mengenakan baju, maka tetap sah juga sholatnya karena ada udzur. Cuman bedanya, semua syarat di dalam sholat jika ditinggalkan tanpa udzur, sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, meninggalkan syarat di dalam sholat karena udzur, sholatnya sah dan wajib mengulang tadi, kecuali menutup aurat. Jadi kalau orang tidak menghadap kiblat, tiba-tiba terbukti salah kiblatnya, ngulang. Nah, ini kita sering begitu. Kita sering di bandara sajadahnya tuh banyak ketukar, ngikut orang harus sajadah. Sudah kita sholat, seneng dapat kosor, dapat diskon, habis itu ada orang di situ sholatnya beda, kita nyalain, bu sholatnya salah, bu. Salah gimana? Oh, saya kerja di sini kok. Oh, yang salah kita rupanya, ngulang. Karena saya salah, mengulang. Tapi kalau menutup aurat tidak wajib mengulang, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian kedua, aurat yang membatalkan sholat adalah yang terlihat dari arah atas, kiri kanan, depan. Maksudnya dari samping, kiri kanan, depan, bukan dari bawah. Kiri kanan, depan, belakang, yaitu samping tubuh kita. Sedangkan yang terlihat dari arah bawah tubuh kita tidak membatalkan sholat. Yang ketiga,
Penjelasan ini hanyalah masalah keabsahan sholat saja. Adapun adab dan tata krama adalah mengenakan pakaian seperti pada umumnya orang melaksanakan sholat, dengan pakaian yang sopan, pakai kopiah, sorban, imamah, dan lain-lainnya. Sorban ini sunnah. Dianjurkan kita kalau sholat menumpangkan sesuatu di pundak kita. Kalau nggak ada sorban, tumpangkan baju. Apa saja. Termasuk menutup kepala. Kalau tidak ada imamah seperti itu, cukup pakai kepala. Sunnah. Anjuran. Tidak merupakan kewajiban. Kalau ada orang sholat tidak pakai kopiah, ya tidak apa-apa, sholatnya sah. Ini bab adab saja. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.